eh, pada awal saya berjuang di bisnis ini, jujur saya bilang saya tidak memiliki apa-apa. Ya, yang saya hanya adalah tiga pundak, maaf, empat pundak ya, empat pundak yang tempat saya bersandar, yaitu ibu saya, istri saya, kedua anak saya ya, ya beda dengan saudara-saudara saya. Nah, namun di balik pundak tersebut saya tersimpan motivasi dan terselip sebuah apa ya, sebuah pemikiran di dalam hati saya, sampai kapan sih hidup saya harus seperti ini? Ya nggak menentu. Kemudian keluarga saya juga bukan orang kaya, ya mungkin sampai apa, kalau teman-teman itu jalan-jalan ke daerah Medan, bilang di daerah Patumbak itu mungkin ada banyak yang kenal dengan saya ya, bagaimana kehidupan saya. Nah, namun tujuan saya bergabung di Tri Network ini, jujur di awal saya bergabung di bisnis ini, yang saya lihat hanya dua pertanyaan ya, dua yang satu pertanyaan yang itu saya pikirkan. Kalau saya bersifat dari dulu itu, kalau saya mau berjuang atau mau saya benar-benar di satu bisnis atau bergabung di bisnis, saya cuma uh, satu pertanyaan saja, apakah saya itu melihat dia dari segi produk ataukah saya melihatnya dari segi sistem ya. Nah, jadi saya pelajarin dulu nih, kalau saya pilihan saya pribadi, saya pelajarin dulu produknya dah Kak, karena produknya ini produknya luar biasa ya, menabung ya, dalam arti kata kan ini seperti menabung ya, walaupun banyak yang di luar sana bilang wah ini asuransi apa segala macam, memang benar ya, namun saya bilang sih ada segi menabungnya ya. Kenapa? Karena kita di sini juga investasi. Nah, yang kedua, kenapa saya mau jalankan bisnisnya? Karena jujur saya bilang pada masa itu saya kepepet. Ya, kepepet, memang utang saya banyak yang mau saya tutupin. Kemudian keluarga saya juga mau makan, mau hidup. Ya, kemudian saya juga udah capek dihina, teman-teman. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sebagaimana caranya saya harus bersingkir. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya satu ini, memang sih beberapa waktu yang lalu saya ada buat di tulisan saya di Facebook, ya, ibaratkan dalam satu apa, ibaratkan ini lingkaran ya, lingkaran ini adalah lingkungan kita dan ini adalah kita ya. Jadi lingkaran ini ya, kalau saya bilang kemarin di Facebook itu dark circle ya, jadi lingkaran hitam. Jadi kalau misalnya di lingkungan kita itu udah negatif ya, kita nih posisinya, jadi kalau kita bergabung di dalam ini berarti seperti ini posisinya ya, posisinya. Nah, bagaimana kita supaya keluar dari tempat negatif ini dan bisa berubah? Jujur saya bilang teman-teman sekalian, kita tidak bisa keluar sepenuhnya dari lingkungan tersebut, tetapi kita bisa bergeser sedikit demi sedikit ya. Hingga saatnya nanti si lingkaran itu seperti ini. Jadi tetap ada lingkaran hitam ya, yaitu lingkungan kita tersebut, tetapi ada kita di situ yang berusaha untuk berbuat menjadi terang di tempat itu. Nah, pada saat itu saya jujur ya, bukan saya sombong, saya bukan mau menyingkir, tidak. Saya hanya untuk mau merubah kehidupan keluarga saya harus ambil keputusan yang luar biasa ini, yaitu semua teman saya tinggalkan, Bapak Ibu sekalian. Semua teman saya tinggalkan, ya. Nah, kenapa saya tinggalkan? Saya pindah ke jalur lain. Jalurnya apa? Karena saya punya prinsip dari dulu, kalau kita mau kaya, bergaullah dengan 5 orang kaya, maka kita akan menjadi orang kaya yang keenam. Ya, tapi kalau kita bergaulnya dengan 5 orang negatif, percaya sama saya, kita pasti orang yang negatif yang keenam, teman-teman. Ya. Nah, akhirnya itulah yang memutuskan saya untuk bergabung di 3i Network, dan saya tetap bergaul sama orang-orang sukses di 3i Network. Nah, itulah kunci saya ya, yang paling utama, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu dia Bu Esther. Iya, baik Bang Andika. Jadi dari menjalankan bisnis ini tentunya kita pasti harus punya prinsip dan juga punya langkah-langkah kerja tentunya ya Bang Andika ya. Nah, ini apa yang Bang Andika kerjakan untuk bisa berhasil di bisnis ini Bang? Seperti untuk yang pemula gitu, apa-apa saja yang persiapan yang mereka lakukan ya, dan mulai berproses, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Oke, sebenarnya sih kalau masalah langkah-langkah ini sebenarnya saya yakin setiap orang pasti berbeda-beda ya, pasti berbeda-beda. Tinggal lagi saya memang punya prinsip dari dulu, mungkin karena keseringan baca buku atau bagaimana. Saya prinsipnya begini, saya tinggal lihat aja
orang yang lebih dulu sukses di bisnis ini ya. Di bisnis ini kan ada Bapak Kuancan, kemudian 11 orang kron ya. Nah, pasti kan udah kenal nih 11 orang kron. Kemudian ada yang titanium, ada yang namanya platinum. Nah, saya sering tuh saya minta pertemanan di Facebook pada mereka ya. Nah, dan satu ya, memang saya nggak akan bisa berhubungan dengan mereka semua, tetapi saya yang satu saya pegang. Pastinya saya punya leader aktif. Nah, itulah leader aktif inilah yang saya pepet terus, ya. Itu ada Master Dharma Marbun, ya, Dharma Marbun. Jadi Bapak Dharma Marbun itu leader aktif saya dan itu orangnya sangat luar biasa, orangnya sangat rendah hati juga, nggak pernah mau merasa dirinya adalah seorang platinum, enggak, ya. Tetap mau menerima semua mitra-mitranya atau agent-agentnya yang mau konsultasi ke beliau. Nah itu, jadi saya tetap konsultasi. Apa langkah awal saya menjalankan bisnis ini? Ya pastinya sama seperti di 3i ya, kita buat daftar nama, kemudian kita buat ini ya janji ketemu dan lain-lain. Nah, namun saya ada sedikit cerita, Bapak Ibu sekalian. Kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian itu punya kenalan ketika mau bergabung di bisnis 3i Network ini, saya ucapkan selamat, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau misalnya Anda posisi sekarang ini agensi, tim agensi, leader agensi ya, kemudian bronze agensi. Nah, kalau silver nggak usah saya ajarin karena silver saya posisinya sekarang ya, apalagi platinum, gold dan lain-lain. Ya, saya kasih tahu ini untuk agensi, leader agensi, tim agensi, leader agensi, bronze agensi. Nah, kalau Anda pada saat hari ini posisinya agensi dan Anda punya banyak kenalan atau punya daftar nama banyak ya, saya ucapkan selamat Bapak Ibu sekalian. Saya yakin nggak nyampe 1 tahun bisa posisinya minimal gold agency Bapak Ibu. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Jujur saya bilang di awal saya bergabung di 3i ini saya cuma punya 4 kenalan, ya 4 daftar nama Bapak Ibu. Yang pertama adik saya yang masa itu masih magang, belum kerja. Kemudian yang kedua istri saya yang masih saya tanggung kehidupannya. Dan yang ketiga ibu saya yang pekerjaannya itu moncok ya, atau dibilang serabutan lah karena kan janda juga ya ibu saya. Nah yang keempat ini teman saya supervisor di hotel Bapak Ibu. Ya, ada namanya Bapak Natalias. Nah beliau supervisor di hotel. Nah secara umum, secara logikanya nggak mungkin saya rekrut 3 orang ini atau saya prospek 3 orang, adik saya, ibu saya, dengan istri saya, bener ya? Nah, siapa yang saya prospek? Yaitu teman saya yang supervisor. Nah, saya datang ke sana dengan modal 50.000 bonus saya di masa itu. Saya prospek beliau, join, enggak, nolak. Nah, ketika itu 4 orang itu sudah habis, Bapak Ibu sekalian ya. 3 orang tidak mungkin, yang 1 orang itu yang saya harapkan join juga enggak join. Ya. Nah, tapi kalau Anda punya daftar nama yang banyak, saya ucapkan selamat. Ya, kenapa? Karena saya yang punya 4 daftar nama ini saja bisa sukses sampai posisi silver agensi, Bapak Ibu sekalian. Nah itu, jadi kalau teman-teman itu punya kenalan banyak, alangkah sayangnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Alangkah sayangnya Bapak Ibu tidak bisa manfaatkan teman-teman itu daripada pergaulan itu. Nah itu dia. Jadi kalau saya sekarang ini ya luar biasanya itu Bapak Ibu sekalian, walaupun kenalan saya 4 tersebut udah semuanya sudah habis, saya ini ya saya ajak ya kan 3 orang tidak mungkin, tinggal 1 yang teman saya tadi. Ya akhirnya saya konsultasi lagi sama guru saya yaitu Pak Dharma Marbun. Ya, ketika saya tanya ke beliau konsultasi, Pak, ini kenalan saya sudah habis. Ya, di saat itu saya paling ingat di kantor saya R Cabang Medan, kami sama-sama pegang kepala, Bapak Ibu. Ya, sama-sama pegang kepala. Kenapa? Sama-sama berpikir. Ya, akhirnya Bapak Karya Dharma Marbun itu menyarankan sama saya tambah kenalan baru, Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya saya tambah kenalan baru itu ya, saya ketemu tukang gorengan, saya juga saya minta nomor kontak ya, kemudian yang sama tukang rujak ya, macam-macam lah yang saya ajak ya, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian saya punya kontak itu 8.000 sekarang totalnya. Dari 4 orang yang nggak mungkin saya prospek tadi, nah alhamdulillah Tuhan itu kasih saya 8.000 kontak. Nah dari 8.000 kontak ini yang membuat saya sampai sekarang bisa elit dan terus elit Bapak Ibu. Nah itulah dia, walaupun silver tapi tetap elit ya. Nah itu dia Bu Esther.
Ya, baik, luar biasa Bang Andika. Ya, yang apalagi, bicara tentang kontak ya, relasi ya di zaman Wah, now ya ini, benar. orang Facebook aja bisa sampai 5.000 ya pertemanan, sampai udah full bikin Yes. lagi Facebook kedua dan sebagainya. Sebenarnya banyak, apalagi di zaman yang sudah serba canggih ini, banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Nah, eee Bang Andika, apa saja yang dirasakan ya dari hasil 3i Networks ini? Ya tentunya bersenang-senang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Kita bukannya mau bicara yang enggak, tapi setidaknya ya kita bisa merasakan di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang melanda sekarang, yang menghantam ya secara global, apa yang dirasakan oleh Bang Andika bersama keluarga ya setelah berjuang beberapa tahun di 3i Networks dan untuk beberapa waktu lamanya kita harus dikarantina di rumah, itu seperti apa keadaannya, pengaruh ekonomi finansialnya, apakah ini juga berimbas terhadap keluarga dan sebagainya? Ya, bagaimana ya saya bilang sih sebenarnya begini, Bu, bukan di bisnis kita aja ya, tapi di semua lini ekonomi pasti yang namanya terjadi goncangan pasti ada. Tapi saya entah kenapa ya, saya kemarin itu ada baca satu postingan Master Afrial ya, Bapak Afrial ya. Nah, ada juga sih beberapa kayak Pak Arya Setiaki ya, kemudian Pak Denis Johan ya, Denis Jonathan ya, yang pelatih namanya banyak juga sih saya lihat-lihat. Eh, pada saat sekarang ini mungkin kita sulit gitu, sulit ya anggap aja lah ini sebuah cobaan. Tetapi saya entah kenapa keyakinan saya bahwasanya 3i ini walaupun ada mungkin ya ada kena goncangan daripada yang sekarang ini, saya rasa sih paling ya keyakinan saya paling sekitar 10 atau 20% lah. Nah itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya 2 hari yang lalu, ya 2 hari yang lalu saya buat postingan saya. Selama ini saya postingannya itu postingan tentang apa ya? Tentang motivasi, tentang inspirasi apa segala macam di Facebook saya. Ya jujur kalau untuk 3i Network ini paling saya posting itu sekitar apa ya, sekitar 20% lah 1 hari ya. Dalam 1 minggu lah, dalam 1 minggu itu 20% paling saya share. Yang saya share selama ini, selama di 3i Network ini paling sekitar 70%-nya itu, 40%-nya itu motivasi, sisanya itu tentang leader-leader yang sudah sukses seperti Mas Rafri apa segala macam. Nah, kemarin saya ada buat status itu status ya iseng-iseng aja sih sebenarnya. Jadi saya buat statusnya itu jika anda punya kenalan 3 orang dikasih income 10 juta per bulan, apakah anda mau gitu? Nah akhirnya mungkin banyak yang selama ini nguntit-nguntit Facebook saya, ya alhamdulillah juga 5 hari yang lalu itu ada 7 orang yang apa namanya ada 7 orang yang inbox saya. Dari 7 orang itu ada 6 orang yang sudah mendaftar ya, sudah daftar ya. Jadi pada saat sekarang ini sebenarnya saya di rumah ini ya sampai hari ini sudah elit sebenarnya, sudah dapat elit. Jadi saya berpikirnya, wah berarti memang nggak ada gitu, nggak ada sebenarnya efeknya sama bisnis kita ini. Malahan mungkin momentumnya yang bisa dimanfaatkan itu seperti itu ya, isolasi seperti ini kan pasti banyak orang yang online ya. Nah itu, jadi, nah apa yang saya rasakan di bisnis ini, yang pertama pasti kepuasan hati, ya, kepuasan hati Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Nggak ada di luaran sana Bapak Ibu sekalian, percaya sama saya, nggak ada kerjaan ataupun bisnis yang di luaran sana yang bisa dikerjakan dari rumah seperti 3i Network ini. Ya, mungkin ada, ya, tetapi tidak semaksimal ini Bapak Ibu sekalian. Percaya sama saya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir, badai pasti berlalu dan yakinlah goncangan ini tidak terasa untuk di 3i Network. Percaya sama saya. Boleh Anda rasakan ya. Ya cuma jangan dirasa-rasakan dengan pikiran yang negatif ya. Negatifnya itu lihat berita yang negatif bahwasanya yang seperti ini seperti itu efek corona ya jangan seperti itu juga lah ya. Berbaik sangka aja. Itu pesan daripada guru besar saya Master Rapriat. Berbaik sangka. Kalau kita berbaik sangka, pasti yang terjadi adalah
percepatan-percepatan dalam bisnis kita ini. Nah, itu dia.